Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan tubuh, ketenangan hati, dan kejernihan pikiran kita, terutama di usia yang semakin penuh hikmah ini. Hari ini, saya ingin mengangkat satu pertanyaan yang sudah terlalu sering saya dengar dari pasien-pasien lansia saya. Kenapa saya tidak bisa tidur nyenyak seperti dulu ya, Dok? Pertanyaan ini mungkin juga sedang Anda pikirkan. Tubuh sudah lelah, mata terasa berat, tapi begitu berbaring, pikiran justru semakin aktif, jantung terasa gelisah, dan malam pun terlewat tanpa kedamaian. Apakah ini wajar? Apakah ini bagian dari menua? Atau sebenarnya kita hanya belum tahu penyebab dan caranya? Mari kita bahas bersama hari ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan semangat untuk merawat diri. Insya Allah, jawabannya lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa sulit tidur adalah bagian alami dari proses menua. Tapi sebenarnya tubuh lansia tetap bisa tidur nyenyak asalkan kita tahu apa yang mengganggunya. Secara alami, seiring bertambahnya usia, produksi hormon melatonin dalam tubuh mulai menurun. Melatonin adalah hormon tidur, fungsinya seperti sinyal bagi otak bahwa waktu istirahat telah tiba. Ketika hormon ini rendah, sinyal untuk mengantuk pun menjadi lemah. Selain itu, aktivitas fisik yang semakin berkurang juga membuat tubuh tidak cukup lelah secara alami. Tanpa energi yang dikeluarkan, di siang hari tubuh tidak merasa butuh istirahat total saat malam. Banyak juga lansia mengalami pikiran yang terlalu aktif menjelang tidur. Memikirkan anak cucu, kesehatan, atau hal-hal kecil yang belum selesai di siang hari bisa membuat otak sulit tenang. Ditambah dengan masalah fisik seperti sering buang air kecil atau nyeri sendi tidur pun menjadi terpotong dan tidak dalam. Tapi kabar baiknya adalah ini semua bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Banyak hal bisa diperbaiki dengan langkah kecil dan konsisten, dimulai dari menghindari kebiasaan yang salah hingga menyentuh titik-titik sederhana di tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang kita merasa sudah melakukan segalanya, minum susu hangat, mematikan lampu, bahkan berwudu sebelum tidur. Tapi tetap saja malam-malam terasa panjang dan gelisah. Mungkin jawabannya ada di 3 kesalahan kecil berikut ini yang sering dilakukan tanpa sadar. 1. Tidur siang terlalu lama. Banyak lansia menghabiskan waktu siangnya untuk tidur berjam-jam, terutama setelah makan siang. Hal ini wajar karena tubuh memang cepat lelah di usia lanjut. Namun, tidur siang yang terlalu lama justru akan membuat tubuh kehilangan rasa ngantuk saat malam tiba. Tubuh kita bekerja berdasarkan ritme alami yang disebut ritme sirkadian. Ketika kita tidur terlalu banyak di siang hari, ritme itu terganggu dan otak tidak lagi membedakan waktu istirahat dan waktu aktif. Akibatnya, kita akan merasa segar di malam hari dan lelah di pagi hari. Solusinya bukan menghapus tidur siang, tapi membatasi durasinya. Tidur siang 20 hingga 30 menit sudah cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa merusak pola tidur malam. 2. Minum air putih setelah isya dalam jumlah besar. Minum air putih itu baik, tapi waktu dan jumlahnya sangat penting, apalagi bagi lansia. Banyak pasien saya yang berpikir semakin banyak minum semakin sehat ginjalnya. Tapi jika dilakukan setelah isya, tubuh tidak punya cukup waktu untuk memproses cairan sebelum tidur. Akhirnya
cairan menumpuk di kandung kemih dan membuat kita harus bangun malam hanya untuk buang air kecil. Ini disebut nokturia dan merupakan penyebab utama gangguan tidur lansia. Solusinya adalah cukupkan cairan di siang hari. Setelah jam 7 malam, cukup minum seteguk-seteguk kecil, kecuali bila ada kondisi medis khusus. 3. Membawa pikiran ke tempat tidur. Ini adalah kesalahan paling diam-diam, namun paling sering saya temui. Banyak lansia yang tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih sibuk. Cucu belum telepon, besok bayar listrik, atap bocor belum dibenerin. Semua pikiran itu datang justru saat tubuh butuh tenang. Ketika pikiran aktif, otak akan memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang membuat jantung berdebar dan napas menjadi tidak stabil. Ini membuat tubuh siap siaga, bukan siap tidur. Solusinya, coba tuliskan semua yang mengganggu pikiran di buku sebelum tidur. Bisa juga dengan menulis 3 hal yang disyukuri hari itu. Atau lebih baik lagi, membaca ayat pendek Al-Quran seperti surah Al-Mulk atau doa tidur. Ini membantu menenangkan hati dan menurunkan aktivitas gelombang otak. Saya pernah merawat seorang nenek yang selalu tidur jam 2 pagi karena terlalu banyak berpikir. Setelah beliau rutin menulis jurnal syukur sebelum tidur selama 2 minggu, ia mulai tertidur jam 10 malam tanpa obat apapun. Bapak dan Ibu, tubuh ini bukan hanya butuh istirahat fisik, tapi juga ketenangan batin. Dengan menghindari 3 kesalahan, tadi insya Allah tidur kita akan kembali menjadi anugerah, bukan penderitaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat tubuh sudah sulit diajak tidur, kita sering berpikir solusi satu-satunya adalah obat. Padahal Allah telah menciptakan tubuh kita dengan cara kerja yang sangat lembut dan penuh hikmah. Di dalam tubuh manusia ada titik-titik tertentu yang bila disentuh dengan pelan dan penuh kasih dapat mengirim sinyal ke otak bahwa sekarang saatnya istirahat. Inilah dasar dari teknik relaksasi alami tanpa obat, tanpa biaya. Berikut adalah 3 titik sentuhan sederhana yang bisa Bapak dan Ibu praktikkan sendiri atau bersama pasangan sebelum tidur. 1. Telapak kaki, menenangkan sistem saraf. Telapak kaki dipenuhi ribuan ujung saraf. Saat dipijat atau ditekan ringan, sistem saraf parasimpatik kita akan aktif. Sistem ini bertugas menenangkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan memperlambat ritme pernapasan, semua hal yang dibutuhkan tubuh untuk bisa tertidur. Cukup oleskan sedikit minyak zaitun atau minyak kayu putih, lalu gosok lembut kedua telapak kaki selama 3-5 menit. Lakukan sambil duduk bersandar atau berbaring. Efek hangat dan pijatan ringan akan membuat tubuh lebih siap untuk istirahat. 2. Tengkuk atau bagian belakang leher, melepaskan ketegangan mental. Banyak dari kita membawa beban pikiran sepanjang hari, dan semua itu sering berkumpul di bagian leher dan bahu. Jika bagian ini terasa tegang, maka aliran darah ke kepala terganggu dan tubuh akan sulit tenang. Sentuhan lembut di tengkuk dapat membantu melancarkan aliran darah dan melepaskan hormon relaksasi seperti serotonin dan melatonin. Anda bisa meminta pasangan memijat ringan bagian leher atas selama 2-3 menit dengan gerakan memutar kecil. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk menggabungkan pijatan ini dengan zikir perlahan di malam hari. Gabungan antara sentuhan fisik dan kalimat penuh makna membuat jiwa menjadi damai. 3. Telapak tangan dan jari menumbuhkan rasa aman. Tangan adalah simbol kedekatan dan kasih sayang. Ketika seseorang menyentuh telapak tangan kita,
dengan lembut tubuh merespon seolah sedang dilindungi. Ini sangat penting bagi lansia yang merasa sendiri atau tidak memiliki teman tidur. Pijatan ringan di telapak tangan atau jari-jari dapat membantu melepaskan hormon oksitosin, hormon cinta, dan kedekatan. Efeknya tubuh menjadi lebih rileks dan hati merasa tenang. Jika bapak atau ibu tinggal sendiri, Anda tetap bisa melakukan ini secara mandiri. Tempelkan kedua telapak tangan, gosokkan perlahan hingga hangat, lalu tekan bagian tengah telapak dengan ibu jari selama beberapa detik. Ulangi hingga tubuh terasa nyaman. Saya pernah menemani seorang kakek yang sudah lama kehilangan istri. Setiap malam, ia hanya memijat tangannya sendiri sambil berselawat pelan. Ia bilang, "Saat saya memijat tangan, rasanya seperti sedang digenggam Allah." Bapak dan ibu sentuhan bukan hanya soal fisik. Ia adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Dan dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih sayang, walau hanya menyentuh telapak kaki, bisa menjadi pahala. Cobalah malam ini, sentuh dengan niat menenangkan, bukan menyembuhkan. Insya Allah, tidur Anda akan lebih damai, lebih dalam, dan lebih berkah. Bapak dan ibu yang saya cintai, banyak lansia mengeluh tidak bisa tidur, lalu mencari solusi dari minuman hangat atau camilan ringan sebelum tidur. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, tidak semua makanan malam hari itu bersahabat dengan tubuh lansia. Beberapa jenis makanan, terutama buah tinggi air seperti semangka melon atau jeruk, bisa memicu buang air kecil di malam hari sehingga tidur jadi terpotong. Begitu pula dengan teh atau kopi herbal yang mengandung kafein ringan tetap bisa mengganggu ketenangan sistem saraf. Namun, jangan khawatir. Ada beberapa pilihan makanan alami yang justru membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih cepat. Pertama, pisang kukus. Pisang mengandung magnesium dan triptofan, dua nutrisi yang membantu mengendurkan otot dan meningkatkan produksi hormon melatonin. Kedua, bubur labu kuning dengan santan encer. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan kandungan karbohidratnya ringan, cocok untuk lambung sensitif di malam hari. Ketiga, susu almond hangat. Tanpa laktosa, kaya vitamin E dan lemak, baik susu almond membantu menstabilkan gula darah dan memberi rasa hangat di perut sebelum tidur. Waktu terbaik untuk mengonsumsi camilan ini adalah sekitar 1-1,5 jam sebelum tidur. Jangan makan sambil menonton TV atau dalam kondisi gelisah. Duduk tenang, niatkan untuk menyayangi tubuh. Karena setiap makanan yang masuk dengan niat merawat, insya Allah akan menjadi bagian dari ibadah. Bapak dan Ibu, izinkan saya membagikan kisah nyata dari salah satu pasien sekaligus guru kehidupan saya, Buya Harun, usia 74 tahun. Ketika pertama kali kami bertemu, beliau berkata, "Sudah hampir 5 tahun, saya tidak pernah tidur penuh. Tidur jam 10, bangun jam 12. Setelah itu, bolak-balik tempat tidur pikiran, tidak tenang tubuh, tidak pulih." Saya bertanya, "Buya minum obat tidur?" Beliau menjawab, "Pernah. Tapi saya tidak ingin mengandalkan obat. Saya ingin tidur sebagai bagian dari ibadah, bukan karena dipaksa kimia." Kami pun mulai dengan langkah sederhana. Beliau membatasi tidur siang hanya 20 menit. Menunda minum air putih setelah maghrib. Menulis 3 hal yang disyukuri setiap malam. Dan yang paling beliau sukai, memijat kakinya sendiri sambil berselawat sebelum tidur. Dalam 2 minggu, wajahnya berubah. Di kontrol berikutnya, beliau tersenyum, "Dokter, saya tidur 6 jam penuh dan saya bangun dengan rasa tenang. Saya terdiam, bukan karena hasil medisnya, tapi karena saya menyaksikan sendiri bahwa tubuh yang dirawat dengan cinta dan ketekunan, meski sederhana, akan menjawab dengan keajaiban." Bapak dan Ibu yang saya sayangi,
Setelah memahami penyebab kesalahan dan solusi dari gangguan tidur pada usia lanjut, izinkan saya menutup rangkaian ini dengan beberapa pesan sederhana dan sangat praktis yang bisa mulai diterapkan malam ini juga. 1. Ciptakan ritual tidur yang tetap setiap malam. Tidur bukan sekadar rebahan lalu terlelap. Tubuh butuh ritual agar bisa memahami waktunya istirahat. Lakukan hal-hal yang sama setiap malam sebelum tidur. Misalnya, wudhu minum susu hangat, baca surat pendek, dan matikan lampu. Konsistensi ini akan melatih otak mengenali pola. 2. Bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari. Tubuh lansia sangat sensitif terhadap perubahan jadwal. Hindari tidur terlalu larut atau bangun terlalu siang. Jika biasa tidur jam 10 malam, biasakan bangun jam 5 pagi setiap hari, bahkan di hari libur. 3. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Banyak lansia menjadikan tempat tidur sebagai ruang serbaguna menonton TV, makan camilan, bahkan menelepon cucu. Ini membuat otak sulit membedakan antara ruang istirahat dan ruang aktif. Mulai malam ini, jadikan tempat tidur suci untuk istirahat dan ibadah. 4. Lakukan gerakan ringan di sore hari. Jangan hanya duduk sepanjang hari. Lakukan gerakan kecil seperti jalan kaki 10-15 menit saat sore menjelang maghrib. Aktivitas fisik ringan akan membantu tubuh lebih lelah secara alami dan siap beristirahat saat malam. 5. Hindari diskusi berat setelah Isya. Terkadang tanpa sadar, kita membuka percakapan serius dengan pasangan atau anak di malam hari soal uang, masalah keluarga, atau keluhan tubuh. Ini justru memicu stres dan membuat pikiran sulit tenang. Simpan pembicaraan penting untuk pagi hari. 6. Jauhkan HP dan TV minimal 30 menit sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat menghambat produksi hormon melatonin. Matikan semua gawai sebelum tidur dan gantikan dengan bacaan rohani zikir atau doa-doa tidur. 7. Berlatih syukur sebelum tidur. Tuliskan atau ucapkan 3 hal yang Bapak Ibu syukuri hari ini. Walau hanya hal kecil seperti masih bisa berjalan, dapat video call dari anak, atau bisa makan tempe hangat. Rasa syukur menurunkan kecemasan dan memberi ketenangan hati. 8. Jangan takut bangun malam. Jika terbangun di tengah malam, jangan panik. Duduk tenang, tarik napas, minum air hangat, bila perlu lalu kembali ke tempat tidur. Jangan langsung menyalakan lampu atau mengecek HP. 9. Minta dipeluk atau menyentuh tangan pasangan. Bagi yang masih tinggal bersama pasangan, jangan ragu untuk meminta sentuhan. Pelukan sebelum tidur bisa menurunkan tekanan darah, melepaskan hormon bahagia, dan mempercepat proses tidur. Sentuhan halal adalah rahmat, bukan kelemahan. Bapak dan ibu tidur nyenyak bukan soal berapa usia kita, tapi seberapa besar kita ingin merawat tubuh ini dengan penuh kasih. Dan saat niat itu hadir, insya Allah tidur pun menjadi nikmat yang sederhana namun luar biasa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.